11 hal yang wajib kita ketahui dan wajib kita penuhi agar sawit kita menghasilkan yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk menghasilkan sawit yang banyak itu atau yang maksimal, tentu banyak hal yang harus kita pahami dan wajib kita penuhi agar tidak ada penyesalan atau rasa kekecewaan di kemudian hari. Nah, 11 hal tersebut yaitu yang pertama yaitu bibit. Bibit itu harus menggunakan bibit unggul, dan juga tempat membelinya itu tempatnya orang yang jujur, agar jangan sampai seperti apa yang aku alami dulu, yaitu membeli bibit ternyata bibit ungpal, yaitu unggul tapi palsu. Tentu dengan bibit ungpal tersebut hasilnya jauh sekali apa yang diharapkan ya teman-teman ya. Nah, untuk bibit unggul ini tentu sudah melalui proses yang benar, sistem penyeleksi yang ketat dilakukan oleh orang yang profesional dan juga menggunakan alat-alat yang modern ya teman-teman ya. Jadi yang kedua yaitu jarak pancang. Nah, jarak pancang ini harusnya itu yang maksimal ya. Lalu yang ketiga yaitu arah pancang. Arah pancang ini begini ya teman-teman, maksudnya jika kita menggunakan sistem metode mata 5, tentu menghasilkan jarak panjang dan jarak yang pendek. Jarak yang panjang itu misal kita sistem itu 99, maka menghasilkan jarak panjang itu 16 meter dan jarak pendek itu 9 meter. Nah, untuk 16 meter itu harusnya timur barat, dan yang 9 meter itu utara selatan. Jangan sampai ini terbalik ya teman-teman ya. Lalu yang keempat yaitu pupuk dasar. Pupuk dasar ini juga penting ya teman-teman ya. Dan kelima yaitu kastrasi atau pembuangan bunga dompet. Nah, untuk kastrasi dan kastrasi atau pembuangan bunga dompet ini ditambah dengan pupuk dasar itu sangat berpengaruh sekali pada sawit yang berumur sampai umur 5 tahun. Itu masih berpengaruh ya dampak dari tidak menggunakan pupuk dasar ataupun ditambah dengan kastrasi. Nah, lalu untuk sawit setelah dewasa itu, dampak dari ketiga yang awal tadi yaitu bibit, jarak pancang, dan juga arah pancang itu bisa berpengaruh pada sawit yang sudah besar ya teman-teman ya. Lalu hal yang ke-6 yaitu adalah pemupukan dan pengapuran, yaitu harus dengan rutin dan sesuai dengan porsinya. Lalu yang ke-7 yaitu perundingan. Nah, perundingan ini penting juga, harus diketahui jangan sampai merunding itu menyebabkan buah itu bergantung, alias pelepah yang di bawah buah itu dibuang habis. Itu kurang bagus ya teman-teman ya. Lalu yang berikutnya yang ke-8 teman-teman. Ke-8 ini pemanenan. Nah, pemanenan ini jangan sampai kita manen itu buah yang terlalu masak atau tandan itu hampir apkir, dan juga jangan sampai memanen itu buahnya yang terbilang masih mentah, kan itu sangat menyakiti pada sawit kita teman-teman ya. Lalu yang ke-9 yaitu penyemprotan. Penyemprotan ini lakukanlah dengan penyemprotan dosis rendah tapi yang mati, dan juga dengan menggunakan racun yang tepat. Lalu yang ke-10 yaitu rumput. Nah, rumput ini bagi aku sangat penting bagi aku ya teman-teman ya. Jadi aku itu nyemprot hanya di piringan saja. Jadi, kalau untuk di lorong-lorong itu tidak saya semprot teman-teman ya. Apalagi yang rumput yang mengandung bunga itu tidak saya semprot. Terkecuali misalnya nanti banyak tunas-tunas yang tumbuh, baru aku lakukan penyemprotan. Tapi seandainya tidak ada tumbuh tunas atau bakal pohon, itu tidak saya lakukan penyemprotan. Jadi sekali lagi aku nyemprot itu hanya di piringan saja teman-teman ya. Dan ke-11 yaitu jarak antara dengan tetangga. Jadi jarak dengan antara tetangga ini penting sekali teman-teman ya. Jangan sampai kita berebutan dengan tetangga itu akhir nanam berdempet. Itu sangat berpengaruh, karena
baris sawit itu yang paling banyak itu adalah baris yang paling pinggir. Itu paling banyak makan tempat ya. Tapi seandainya kita berdekatan dengan sawit orang, akhirnya kan kita rugi nanam berdekatan hasil yang kurang maksimal. Nah, itulah 11 hal yang perlu diketahui dan wajib dipenuhi. Nah, sementara aku ini, sawit ini, lokasi ini bukan 11, malah 13. Yaitu ada yang sistem tapak kuda, ada yang dengan sistem bender, kata orang kampung itu, apa tuh istilah teparit. Karena lahan ini termasuk lahan berbentuk nampan. Jadi pinggir-pinggir itu tinggi, di tengah itu rendah lahan ini. Maka di sistem pengairan itu harus bagus. Maka dari itu, misalkan dulu banyak orang ngomong sawit ini bagus dikarenakan lahan itu bagus. Memang benar lahan ini bagus mungkin, tapi sudah melalui proses yang panjang dan benar. Oke, demikianlah penjelasan dari aku ya teman-teman ya. Semoga ini dapat bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.